Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1, Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Bahrul Rudi, STB 5487, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Izinkan saya untuk membuat video mengenai UAS statistika. Materi yang pertama adalah validitas dan reliabilitas. Benar atau tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Kebenaran data bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data yang digunakan. Instrumen penelitian yang dibuat harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas untuk memastikan hasil penelitian yang berkualitas. Memahami validitas. Definisi validitas. Validitas menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Instrumen valid mampu mengukur apa yang harusnya diukur dengan tepat. Prinsip dasarnya, suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan mengungkapkan data dengan akurat. Konteks penggunaan, valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai tujuan penelitian. Validitas dalam konteks, contoh meteran. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti. Namun, meteran menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Sifat validitas. Validitas tidak berlaku universal sebab bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Instrumen yang valid untuk satu tujuan belum tentu otomatis valid untuk tujuan lain. Ilustrasi praktis. Skala stres akademik mahasiswa psikologi. Valid untuk mahasiswa jurusan psikologi semester 4-6. Tidak otomatis valid untuk mahasiswa jurusan teknik atau mahasiswa baru. Pengalaman stres dan beban akademik berbeda antar kelompok. Jenis-jenis validitas. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Contoh, jika meneliti etos kerja pegawai, data yang diperoleh harus tentang etos kerja, bukan motivasi kerja. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Memahami reliabilitas. Satu, konsistensi pengukuran. Reliabilitas menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Instrumen reliable. Instrumen reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Kata kunci reliabilitas adalah konsisten, keajegan, atau tidak berubah-ubah adalah inti dari reliabilitas. Hubungan validitas dan reliabilitas. Reliable sama dengan tidak valid. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Reliable berarti konsisten, sedangkan valid berarti benar-benar mengukur yang dimaksud. Jadi bisa konsisten salah, reliable tapi tidak valid. Syarat pengujian. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Pengujian tetap diperlukan. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas instrumen tetap perlu dilakukan. Reliabilitas internal versus eksternal. Reliabilitas internal mengukur konsistensi antar item dalam suatu instrumen. Intinya, apakah semua pertanyaan kuesioner yang harusnya mengukur hal yang sama memang memberikan hasil yang konsisten? Diuji dengan Crunchbatch, Alpha, atau Split Half Reliability. Contoh kuesioner minat wirausaha 5 item. Jika jawaban anak-anak konsisten antar item yang tinggi di item 1 juga tinggi di item 2 sampai 5, reliabilitas internal tinggi. Reliabilitas eksternal mengukur konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu atau situasi berbeda. Intinya, jika saya mengukur hal yang sama lagi di lain waktu atau dengan sampel serupa, apakah hasilnya tetap sama? Diuji dengan tes retest reliability. Contoh, kuesioner minat wirausaha diberikan hari ini, lalu 2 minggu ke depan. Jika skor relatif sama, reliabilitas eksternal tinggi. Jika berubah drastis,
atau reliabilitas eksternal rendah. Uji validitas dan reliabilitas kuantitatif. Kriteria valid. Jika nilai C 2 tailed Pearson correlation kurang dari 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai R hitung dengan R table, table R product Maman. Kriteria reliable. Jika nilai Corns-Bush alpha kurang dari 0,7. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan SPSS, pengujian validitas dan reliabilitas mengikuti kriteria statistik yang jelas dan terukur. Berikut adalah crossbar alpha item delete. Definisinya, nilai crossbar alpha yang akan didapatkan jika satu item tertentu dihapus dari instrumen. Tujuannya untuk mengecek apakah ada item yang mengganggu konsistensi instrumen secara keseluruhan. Interpretasinya adalah item 5 jika dihapus alpha naik menjadi 0,8. Konsistensi instrumen lebih baik tanpa item 5. Item 1 jika dihapus alpha turun menjadi 0,73. Item ini mendukung konsistensi sebaiknya tetap. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable pada sampel yang mendekati benar. Yang diuji adalah instrumennya. Penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Yang diuji adalah datanya. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada aspek validitas. Validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang diperoleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia. Dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang. Bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti pada objek yang sama, akan mendapatkan 10 temuan. Dan semuanya dinyatakan valid kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang sungguh terjadi pada objek yang diteliti. Jenis validitas kualitatif, credibility atau validitas internal, dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, sumber teknik, dan waktu. Diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, member check. Transferability, validitas eksternal, menguji apakah hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain yang serupa. Triangulasi dapat dikombinasikan dengan teknik lain seperti member check dan audit trail. Reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan reliabilitas penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis, selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dalam penelitian kualitatif, istilah reliabilitas sering diganti atau disetarakan dengan dependability. Suatu penelitian reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dependability dan confirmability. Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah dan fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji coba keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Audit trial membuat orang lain bisa mengonfirmasi bahwa hasil penelitian memang bersumber dari data, bukan dari asumsi atau keinginan peneliti. Ilustrasi audit trial. Tanpa audit trial, peneliti menulis sebagian besar anak binaan ingin berwirausaha karena ingin mandiri. Pertanyaan, dari mana kamu tahu itu? Bagaimana proses codingnya? Apakah semua anak bilang begitu? Dengan audit trial, peneliti menyertakan catatan wawancara lengkap, hasil coding tema,
Memo interpretasi, catatan refleksi saat analisis. Tutorial uji validitas SPSS persiapan data. Yang pertama adalah siapkan data. Siapkan data yang akan diolah dalam format Excel dengan kolom untuk setiap item pertanyaan, yaitu P1, P2, P3, dan seterusnya. Dan kolom total IP untuk total score. Yang kedua, buku SPSS. Buku SPSS dan dilengkapi variable view sesuai dengan data yang akan diolah. Pastikan semua variabel memiliki nama, tipe, dan label yang sesuai. Yang ketiga, input data. Salin data dari Excel, klik kanan pada cell data view, lalu klik paste, gulir ke bawah untuk memastikan data yang tidak ada yang tertinggal atau hilang. Tutorial uji validitas SPSS. Langkah analisis. Menu Analyze. Klik menu Analyze, terus correlate, lalu tekan Correlate, lalu tekan Bivariate. Yang kedua, pilih variabel. Pindahkan semua item indikator P1 sampai dengan total IP ke kotak variables. Yang ketiga, pengaturan. Centang version dan pilih to tiled. Yang keempat, eksekusi. Klik OK untuk menjalankan analisis. Interpretasi output uji validitas. Cara membaca outputnya adalah yang pertama, lihat kolom total IP pada tabel output. Jika nilai sig 2 sampai tail kurang dari 0,05, maka item indikator tersebut valid. Jika nilai persen hasil olah SPSS R hitung lebih besar dari R table, maka item atau indikator tersebut valid. Table R product moment. Cara menggunakan tabel. Contoh, jumlah responnya adalah 30, signifikansi 5%, maka nilai R product moment adalah 0,361. Bandingkan nilai R hitung dan output SPSS dengan nilai R table ini untuk menentukan validitas item. Menangani item tidak valid. Evaluasi item. Sebelum langsung dihapus, evaluasi dulu isi item tersebut. Apakah redaksi membingungkan? Apakah maknanya ganda atau tidak sesuai konteks variabel? Lalu, revisi atau hapus. Kalau iya, item bisa direvisi dan diuji ulang pada uji coba berikutnya. Kalau setelah dievaluasi isi dan redaksinya sudah benar, tetapi tetap tidak valid, item tersebut sebaiknya dihapus, uji ulang. Setelah item tidak valid dihapus, lakukan uji validitas dan reliabilitas ulang untuk memastikan nilai crossbar alpha meningkat atau tetap stabil, dan item yang tersisa valid seluruhnya. Tutorial uji reliabilitas SPSS persiapan. Yang pertama, siapkan data. Siapkan data yang sama seperti untuk uji validitas dengan semua item pertanyaan dan skor total. Yang kedua, buka SPSS. Buka SPSS dan lengkapi variable view sesuai dengan data yang akan diolah. Ketiga, input data. Salin data dari Excel, klik kanan pada cell, data view, lalu paste, gulir ke bawah untuk memastikan data lengkap. Tutorial uji reliabilitas SPSS langkah analisis. Menu Scale. Klik menu Scale, klik menu Analyze, terus tindih Scale, lalu Reliability Analyze. Yang kedua, pilih item. Masukkan semua item indikator selain total IP dari P1 sampai P6 saja ke kotak variabel statistik. Klik statistik, centang item, scale, dan scale if item delete. Lalu continue. Yang keempat adalah eksekusi. Klik OK untuk menjalankan analisis. Interpretasi output uji reliabilitas. Kriteria reliable. Jika nilai crossbar alpha kurang dari 0,70, maka variabel dinyatakan reliable. Kegunaan crossbar alpha if item delete. Uji normalitas konsep dasar. Uji normalitas adalah cara sederhana untuk memeriksa apakah data yang Anda kumpulkan menyebar seperti lonceng atau distribusi normal atau tidak. Ini penting karena banyak alat statistik memerlukan data yang normal untuk memberikan hasil yang akurat. Secara visual, melihat distribusi data melalui histogram untuk mengidentifikasi pola sebaran data secara visual. Kedua adalah statistik. Menggunakan tes statistik seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk untuk pengujian yang lebih objektif. Uji normalitas dengan Lilliefors merumuskan hipotesis HO data memiliki distribusi yang normal, HA data memiliki distribusi yang normal. Yang kedua, kriteria pengujian. Jika
signifikansi sama kurang dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO ditolak. Langkah SPSS, analyze, lalu tekan descriptive as statistik, lalu tekan explore, lalu plots, lalu centang anormality plots with test. Yang keempat, interpretasi. Baca nilai signifikansi dari kolom-kolom graf Smirnov. Jika kurang dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Contoh interpretasi uji normalitas, hasil analisis. Pada output uji normalitas Lilliefors dengan menggunakan kolmograf Smirnov dan Sapir-Whorf, peneliti hanya perlu membaca nilai signifikannya aja. Diketahui nilai signifikansi untuk hasil belajar sebesar 0,200, maka dapat disimpulkan data hasil belajar memiliki distribusi yang normal karena 0,200 lebih besar daripada 0,05. Uji normalitas kolmograf Smirnov. Langkah pertama adalah langkah SPSS analis, terus non parametric test, lalu legalisi dialogues, yang lalu satu sampel KS. Kedua, pengaturan. Masukkan variabel ke tes variabel list. Pilih tes distribution. Yang ketiga, interpretasi. Lihat nilai A sig 2 sampai telet. Jika kurang dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Contoh, nilai SMPEG-nya sin sama dengan 0,852 yang berarti 0,852 lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima dan data memiliki distribusi normal. Uji linearitas. Konsep uji linearitas adalah pengujian statistik untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus linear antara dua variabel seperti hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Tujuan uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain seperti regresi linear. Prinsipnya memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Aplikasi digunakan untuk menguji hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Langkah uji linearitas SPSS. Menu analyze, comport means, lalu means. Pengaturan variabel dependent lies, variabel Y misal hasil belajar. Yang ketiga, lalu independent lies, variabel X misal kecerdasan intelektual. Yang ketiga adalah option. Klik option, centang test for linearity, lalu continue, lalu OK. Yang keempat adalah interpretasi. Lihat nilai set pada baris deviation from linearity. Jika kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan linear. Interpretasi uji linearitas. Hipotesis adalah HO terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y. HA-nya terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Analisis regresi linear berganda. Definisinya regresi linear berganda menunjukkan hubungan antara lebih dari satu variabel bebas X1, X2, sampai Xn dengan satu variabel terikat Y. Tujuan digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah positif atau negatif untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Skala data. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Syarat regresi linear berganda. Yang pertama adalah jumlah sampel, yang kedua variabel bebas, yang ketiga normalitas, yang keempat linearitas, yang kelima heteroskedastisitas, yang keenam multikolinearitas, yang ketujuh autokorelasi. Analisis korelasi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel independen Y secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel independen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1. Nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Uji F, uji simultan. Tujuan mengetahui variabel independen X1, X2 sampai Xn atau X
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Hipotesis HO tidak ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 sampai X berikutnya secara bersama terhadap Y. HA ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 sampai X berikutnya secara bersama-sama terhadap Y. Kriterianya, HO diterima bila F hitung kurang dari F table atau HO ditolak bila F hitung lebih dari F table. HO diterima bila si kurang dari 0,05 atau HO ditolak bila si lebih dari 0,05. Koefisien determinasi atau R2. Analisis determinasi dalam regresi ini berganda dengan untuk mengetahui prosentase hubungan variabel independen X1, X2 sampai seterusnya secara serentak terhadap variabel dependen Y. R2 sama dengan 0. Tidak ada sedikit pun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. R2 sama dengan 1. Prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna 100%. Interpretasi koefisien ini menunjukkan bahwa seberapa besar presentasi variabel-variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Model regresi berganda. Diagram menunjukkan hubungan kasual antara variabel X1, X2, dan Y. Variabel X1 dan X2 berada dalam kotak putus-putus yang mempresentasikan kelompok prediktor. Variabel Y adalah variabel outcome. Persamaan regresi. Pet analis model pertama. Pet analis model kedua. Pet analis model lengkap. Interpretasi pengaruh tidak langsung dan kompensasi. Interpretasi pengaruh tidak langsung. Lingkungan kerja. Ringkasan hasil pet analyze. Rekomendasi kepuasan, lingkungan kepuasan, kepuasan kinerja, R2 model 1, R2 model 2. Sekian dari presentasi saya mengenai tugas UAS Statistika. Izin arahan bimbingannya. Siap. Terima kasih, Pak.